Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode kuantitatif dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Baik, perkenalkan, nama saya Rika Octavian dan teman saya Agustin Veronica. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari adalah definisi metode kuantitatif dalam perencanaan sumber manusia. Yang kedua ada karakteristik perhitungan kuantitatif, dan yang terakhir ada teknik prediksi dalam metode kuantitatif. Baik, langsung saja masuk ke materi. Definisi metode kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, metode ini hanya dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang memiliki data kuantitatif yang lengkap sesuai dengan variabel yang akan dipergunakan dalam memprediksi. Selanjutnya, beberapa perhitungan dalam prediksi permintaan sebagai berikut. Metode cocok digunakan untuk perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah dan jenis jabatan pekerjaan cukup banyak dan bervariasi, sehingga kebutuhan SDM cukup besar. Untuk itu, perkiraan permintaan SDM biasanya dilakukan dengan skala tertentu, misalnya 3 tahun atau 4 tahun sekali, dengan tidak menutup kemungkinan setiap tahun terjadi permintaan SDM tersebut yang tiba-tiba di luar perencanaan karena suatu alasan tertentu, khususnya pada posisi atau jabatan yang kosong itu segera harus diisi. Dan keterampilan dalam pendekatan kuantitatif dapat dipelajari hanya dengan penelitian asumsi dan metode analisa kuantitatif, meskipun dalam kenyataan keterampilan ini akan meningkat dengan pengalaman. Jadi seiring manajer lama memegang SDM, maka pengalamannya akan bertambah, akan meningkat seiring dengan perjalanannya pengambil keputusan. Manajer yang paham dalam prosedur pengambilan keputusan yang bersifat kuantitatif akan berada pada posisi yang jauh lebih baik dalam membandingkan dan mengevaluasi sumber-sumber keputusan, serta akhirnya mengkombinasikan sumber-sumber tersebut untuk mengambil keputusan yang paling baik. Nah, biasanya tahap-tahapnya untuk pendekatan kuantitatif sendiri, yang pertama adalah pendefinisian masalah, yang kedua pengembangan model, yang ketiga persiapan data, yang keempat penyelesaian model, dan yang kelima terakhir pembuatan laporan atau evaluasi. Selanjutnya masuk ke karakteristik perhitungan kuantitatif. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah metode kuantitatif itu cocok digunakan untuk perusahaan skala besar dan menengah karena jumlah dan jenis jabatan atau pekerjaan cukup banyak dan bervariasi, sehingga kebutuhan SDM cukup besar. Untuk permintaan SDM biasanya dilakukan secara berkala, misalnya 3 atau 4 tahun sekali seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan tidak menutup kemungkinan setiap tahun terjadi permintaan SDM yang tiba-tiba karena beberapa alasan tertentu, misalnya PHK ataupun karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif memerlukan atau hanya dapat digunakan apabila data kuantitatif dari variabel lain diasumsikan berkorelasi dengan atau berpengaruh pada prediksi permintaan SDM dan harus tersedia lengkap selama beberapa tahun sekali. Yang ketiga, prediksi permintaan SDM secara kuantitatif hanya akurat dilakukan dalam kondisi lingkungan bisnis normal. Nah, kalau untuk saat ini di era pandemi ini bisa dikatakan bisnis ini tidak berjalan dengan normal karena adanya masa pandemi ini
cukup berpotensi mengganggu bisnis seseorang, sehingga menjadikan bisnis tersebut tidak normal. Yang keempat, penggunaan di lingkungan perusahaan multinasional cenderung harus menghadapi hambatan berupa karakteristik budaya yang berbeda-beda antar negara tempat perusahaan budaya yang melakukan operasional bisnis. Hal lain adanya iklim bisnis, yaitu kondisi ekonomi atau moneter suatu negara. Yang kelima, teknik perhitungan kuantitatif memiliki keterbatasan umum, karena secara rasional keberhasilan bisnis tidak sekedar ditentukan oleh jumlah eksekutif sebagai pelaku bisnis yang mempunyai wewenang dalam pembuatan keputusan, tapi ditentukan oleh kualitas dan sifat kompetitifnya. Dan yang terakhir, tidak ada teknik di dalam metode kuantitatif dan juga metode kualitatif yang terbaik. Setiap teknik dan metode memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya adalah teknik prediksi dalam metode kuantitatif. Ini dibagi menjadi 10. Yang pertama, teknik rata-rata bergerak atau moving average. Yang kedua, teknik eksponen penentu atau exponential smoothing. Yang ketiga, teknik proyeksi kecenderungan atau trend projection. Yang keempat, ada teknik regression. Yang kelima, teknik prediksi regresi linear ganda. Yang keenam, ada teknik metrik peluang atau probability metric. Yang ketujuh, ada teknik simulasi. Yang kedelapan, ada model Markov dengan urutan prioritas. Yang kesembilan, ada model Sami-Markov. Dan yang terakhir adalah teknik metrik peluang dengan pengaturan tertentu. Nah, ini untuk teknik prediksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Agustin. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Saudara Riki, yaitu teknik prediksi dalam metode kuantitatif. Teknik yang pertama adalah rata-rata bergerak atau moving average. Teknik rata-rata bergerak ini menggunakan variabel yang dipekerjakan di lingkungan sebuah perusahaan, yang diperoleh dari hasil pencatatan atau dokumentasi selama beberapa tahun yang lalu. Tahun pencatatan harus cukup lama agar rata-rata atau min yang diperoleh cukup akurat untuk dijadikan prediksi permintaan SDM sebuah perusahaan, baik dari sumber internal maupun eksternal di masa yang akan datang. Misalnya hasil pencatatan selama 10 tahun atau lebih. Data dari variabel SDM itu merupakan data kuantitatif, antara lain berupa data promosi jabatan atau vertikal, data pindah atau horizontal, data rekrutmen atau pengangkatan, pekerja baru, data pensiun, data berhenti atau diberhentikan, data SDM yang aktif setiap tahun. Keakuratan rata-rata bergerak karena skor atau data 3 tahun dijumlahkan dan dihitung rata-rata dengan dibagi 3, sehingga rata-rata yang diperoleh tidak dilakukan pada data mentah atau setiap skor mentah, tetapi dari skor yang telah diberi makna berupa rata-rata, hitung setiap 3 data secara bertumpang tindih. Misalnya dari data ke-1, kedua, dan ketiga diperoleh rata-rata hitung pertama. Kemudian data kedua, ketiga, dan keempat dijumlahkan untuk memperoleh rata-rata yang hitung kedua. Demikian seterusnya sampai data terakhir, atau penggunaan data mentah secara tumpang tindih, sehingga diperoleh seluruhnya rata-rata hitung sebanyak jumlah mentah negatif 1 sama dengan atau 2 rata-rata bergerak antara 3 data mentah. Teknik yang kedua adalah teknik eksponen penentu atau exponential smoothing. Teknik atau model ini dilakukan dengan memilih eksponen yang menentukan dalam arti paling berpengaruh pada permintaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Eksponen yang dipilih dapat berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang satu dengan yang lain. Di samping itu, pada satu organisasi atau perusahaan mungkin pula memprediksi permintaan SDM diulang secara terpisah dengan menggunakan eksponen yang berbeda. Misalnya eksponen beban kerja waktu atau laba dengan waktu, atau produktivitas dengan laba. Model penggunaan ini harus mempertimbangkan beberapa kondisi. Kondisinya yaitu yang pertama adalah lingkungan bisnis, khususnya pertumbuhan ekonomi stabil dan pasar target jelas sehingga dapat
dipergunakan untuk memprediksi konsumen tetap yang memungkinkan menghitung produk yang harus dihasilkan karena berpengaruh pada prediksi SDM yang dibutuhkan. Yang kedua adalah proses produksi yang memerlukan standar, memerlukan tenaga kerja yang memenuhi syarat. Syarat perlu dilakukan survei pasar tenaga kerja untuk melihat tersedia atau tidak SDM yang memenuhi kualifikasi. Tidak boleh terjadi jika permintaan pasar pada produk tinggi teknologi untuk memenuhi standar kualitas tersedia. Namun tenaga kerja yang memenuhi persyaratan untuk dikerjakan tidak menguasai teknologi yang dipergunakan. Teknik yang ketiga adalah teknik proyeksi kecenderungan atau trend projection. Metode ini merupakan sebuah metode peramalan deret waktu yang mencocokkan garis tren dengan deretan data terdahulu yang kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Sebuah organisasi atau perusahaan yang sehat, eksistensinya akan terus meningkat secara bertahap, baik relatif lamban maupun cenderung cepat. Organisasi atau perusahaan tersebut dalam melaksanakan operasional bisnisnya atau pada saat berdiri pada umumnya mulai dari fase embrional dengan memproduksi satu jenis produk atau jasa. Manajemen organisasi atau perusahaan tersebut harus berjuang dalam kehancuran produksi dan merebut pasar karena konsumennya masih sedikit dan belum mempunyai konsumen tetap. Pada tahap ini, jika investasinya relatif tidak terlalu besar, maka SDM yang dipekerjakan masih sedikit. Organisasi dengan investasi besar dengan SDM yang cukup, di samping itu tidak mustahil ada banyak, namun tetap berada pada fase embrional dengan prospek masa depan maju dan positif. Seterusnya, sebagai organisasi atau perusahaan yang sehat, perkembangannya akan meningkat memasuki fase perkembangan tinggi dengan jumlah SDM dipekerjakan bertambah kemudian pada tahap berikutnya. Jika organisasi atau perusahaan mencapai sukses yang berkelanjutan, akan dimasuki fase menjadi organisasi yang matang-matang dan akhirnya menjadi perusahaan yang berada dalam fase dan kuat atau perusahaan raksasa yang besar. Teknik yang keempat adalah teknik regresi atau regression. Teknik ini dipergunakan dengan asumsi terdapat asumsi atau hubungan antara variabel SDM dengan banyak variabel lainnya yang bersifat kuantitatif dalam bisnis untuk mewujudkan tujuan organisasi. Di antaranya adalah variabel produk, laba, beban kerja, biaya atau cost, produksi, pembiayaan. Untuk itu teknik regresi harus didahului dengan perhitungan untuk mengetahui apakah variabel yang akan diprediksi atau prediktor atau SDM benar-benar memiliki hubungan yang signifikan dengan satu atau lebih variabel kriterium. Teknik yang kelima adalah teknik prediksi regresi linear ganda. Prediksi permintaan SDM dengan teknik ini dalam kegiatan perencanaan SDM yang lebih luas penggunaannya karena dapat dipergunakan untuk semua jenjang atau tingkat jabatan dan unit kerja. Dengan kata lain, prediksi tidak hanya untuk manajer, dapat juga untuk para staf pada setiap unit kerja, kunci atau penting termasuk tenaga ahli untuk memproduksi produk lini unggulan organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Teknik ini mempergunakan variabel SDM hasil pencatatan masa lalu sebagai prediktor dan dua atau lebih variabel kriterium dengan ketentuan satu di antaranya adalah variabel laba. Teknik ini mempergunakan variabel SDM hasil pencatatan atau dokumentasi masa lalu sebagai prediktor dan dua atau lebih variabel lain sebagai kriterium. Dengan ketentuan satu di antaranya adalah variabel laba. Variabel kriterium penting dalam melakukan prediksi karena merupakan keluaran atau output dalam bidang bisnis dalam menggambarkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan SDM selama beberapa sebelumnya. Dengan kata lain, bertolak dari asumsi bahwa eksistensi organisasi atau perusahaan tergantung pada laba, maka variabel laba dipandang sebagai variabel kriterium terpenting dalam melakukan prediksi permintaan SDM.
Teknik yang keenam adalah teknik matrik peluang atau probability matrix. Teknik ini dipergunakan untuk mendayagunakan SDM yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien, terutama jabatan utama yang strategis sifatnya melaksanakan program bisnis secara operasional. Untuk itu harus dibuat tabel atau daftar yang menggambarkan peluang promosi atau vertikal, pensiun, berhenti keluar, pindah atau horizontal, dan rekrutmen. Teknik yang ketujuh adalah teknik simulasi atau simulation. Teknik atau model ini dalam perencanaan SDM dilakukan dengan menggunakan skenario berupa situasi tiruan dalam bekerja untuk menguji kebenaran berbagai kebijakan dalam mendayagunakan SDM yang memiliki perusahaan. Simulasi dalam bentuk kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding untuk memprediksi SDM yang dibutuhkan dari jumlahnya untuk dapat dilaksanakan pekerjaan atau jabatan yang sebenarnya. Kemudian dari pekerjaan sebagai tiruan dari yang sebenarnya yang disebut kegiatan simulasi dapat diprediksi kualitas yang kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya secara efektif. Misalnya dalam memprediksi jumlah staf yang dipergunakan oleh manajer pemasaran level 3 pada sebuah perusahaan asuransi berskala menengah agar seluruh pekerjaan departemen tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu dilakukan simulasi secara staf dalam bekerja untuk menetapkan berapa jumlah dan apa kualifikasinya yang diperlukan agar semua pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Simulasi digunakan dalam memprediksi permintaan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat kompleks sehingga tidak cukup jika hanya diprediksi secara kuantitatif, tetapi harus diikuti juga dengan prediksi kualitatif. Simulasi dengan membuatan tiruan pelaksanaan pekerjaan seperti sebenarnya dapat dilakukan pada SDM yang telah berpengalaman dan yang belum dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan yang disimulasikan. Simulasi terdiri dari dua bentuk, yaitu simulasi analog dan simulasi simbolik. Teknik yang ke-8 adalah model Markov dengan urutan prioritas atau first order Markov model. Model ini dilakukan untuk prediksi permintaan SDM sesuai urutan prioritas pekerjaan atau jabatan dengan dalam memberikan kontribusi untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan. Prediksi ini dilakukan mengutamakan permintaan SDM untuk mengisi kekosongan pekerjaan yang berhubungan dengan proses produksi agar selalu mampu memenuhi permintaan pasar. Kemudian dalam prioritas yang sama harus memprediksi kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan pemasaran, demikian seterusnya. Prediksi berikutnya dilakukan pada jabatan pekerjaan yang lebih rendah prioritasnya, yang dilakukan dengan mempertimbangkan batas kemampuan perusahaan dalam membayar upah atau gaji dan pembiayaan atau kos SDM lainnya. Di samping itu, model ini dilengkapi juga dengan menyusun urutan prioritas SDM yang akan dipromosikan dan dipindahkan untuk mengisi kekosongan pekerjaan atau jabatan yang kontribusinya berpengaruh pada eksistensi dan pengembangan organisasi atau perusahaan. Teknik yang ke-9 adalah model semi-Markov atau semi-Markov model. Urutan prioritas antar pekerjaan atau jawaban secara horizontal dapat diatur menurut jenjangnya masing-masing. Tidak diberlakukan pada yang tidak sama jenjangnya. Dengan kata lain, pengaturan urutan prioritas harus antara pekerjaan atau jabatan yang setara atau sebanding tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya. First order Markov ini dan semi Markov model sulit dipergunakan perusahaan multinasional karena cabang-cabangnya berada di banyak negara yang berbeda-beda kondisi lingkungannya. Prioritas sulit menetapkannya jika sebuah negara di mana cabangnya beroperasi ternyata mengalami krisis atau ekonomi moneter.
sehingga kondisi pasar produknya dan pasar tenaga kerja menjadi tidak stabil. Teknik yang terakhir adalah teknik matriks peluang dengan pengaturan waktu. Matriks peluang transisi adalah suatu matriks yang membuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari suatu state ke state yang lainnya. Matriks peluang transisi sering disebut juga matriks stokastik karena peluang transisi P adalah tetap dan tidak bergantung pada waktu T. Di mana P adalah peluang transisi satu langkah yang bergerak dari keadaan I ke keadaan J. Matriks peluang transisi juga merupakan matriks persegi. Melalui matriks peluang transisi, maka dapat ditentukan state pada rantai Markov. Uraian ini menunjukkan prediksi SDM untuk 3 tahun mendatang tanpa menetapkan jumlah yang akan direkrut setiap tahun yang terdiri dari prediksi permintaan SDM tahun 2000, 2001, dan 2003. Prediksi jumlah yang akan direkrut setiap tahun bermaksud untuk memenuhi prinsip perencanaan SDM yang menyatakan dalam moto "The right man on the right job and on the right time", agar tidak terjadi pemborosan kos SDM atau kondisi yang kurang menguntungkan organisasi atau perusahaan. Prinsip the right man on the right job pada dasarnya berarti perencanaan SDM harus mampu menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan secara akurat agar pekerja yang direkrut benar-benar memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya. Sedang prinsip on the right time berarti SDM yang dibutuhkan harus direkrut pada waktu yang tepat. Karena yang pertama adalah rekrutmen yang terlalu cepat sebelum jabatan atau pekerjaan yang akan diisi yang tersedia berdampak terjadi pemborosan karena upah atau gaji harus dibayar tanpa memberikan kontribusi dalam bekerja untuk organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah sebaliknya, yang sudah tersedia akan terbengkalai karena belum tersedia SDM keahlian yang akan melaksanakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.